tradisi tadarus ini jangan dianggap enteng. Ini cikal bakalnya tradisi literasi. Di mana orang membaca bersinergi dengan persoalan ibadah. 6 orang buta melihat gajah. Oh, gajah itu seperti kipas. Nggak salah dia karena megangnya kupingnya. Oh, gajah itu seperti tembok. Itu betul juga karena dia memegang badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam waskita, wawasan kita-kita. Sore ini Rumah Literasi Waskita kedatangan senior, pembina Rumah Literasi Waskita, sekaligus seorang seniman Brebes yang top. Beliau adalah Pak Atmo Tan Sidik. Sahabat Waskita, kita kembali dalam program Nyong Ngobrol bareng. Kali ini temanya cukup sederhana tapi mendalam, yaitu tentang budaya literasi yang sangat rendah. Pak Atmo, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya nama Atmo Tan Sidik. Di Rumah Literasi Waskita kebetulan saya sebagai pembina, asal dari desa Pagijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, karena kebetulan saya dulu pada tahun 89 sampai 97 menjadi kepala desa di sana dan pernah juga berkhidmat sebagai kepala bagian humas dan protokol Kabupaten Brebes pada tahun 2010 sampai 2015, dan pada 2015 sampai 2019 saya diamanati sebagai kepala Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Sekarang kami tinggal di Tegal. Dan aktif di dunia kesenian. Ya, aktif di dunia kesenian. Suatu yang profesi yang lengkap. Lompatan kuantum. Kita bicara soal literasi. Gimana Pak Atmo? Kita ini sebagai bangsa Indonesia ya, itu kan dicap rendah banget soal budaya literasinya. Dan itu kan menyangkut kemajuan bangsa juga kan. Itu gimana menurut panjenengan? Jadi berbagai satu data yang sempat kita inventarisir seperti yang juga diakui oleh UNESCO, memang tingkat literasi kita itu rendah. Hal ini bisa diketahui dalam jumlah penerbitan buku per tahun. Kita itu paling 8.000 sampai 10.000 untuk penduduk yang mencapai 270 juta. Sementara di tempat-tempat lain sebutlah Jepang, kemudian Inggris dan Amerika sangat melebihi itu. Jadi yang dominan adalah tradisi lisan, tradisi jurnalisme cangkem. Sementara ndopokan lah. Ya, ndopok. Jadi nyongkon ngobrol bareng itu sesuatu yang sangat kontekstual dengan persoalan kultur masyarakat Indonesia, Jawa Tengah, bahkan Kabupaten Brebes yang memiliki 292 desa, 5 kelurahan. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan literasi ini? Hasil kajian saya sebenarnya harus dimulai dari keluarga. Pusatnya di situ. Artinya ketersediaan buku. Ketersediaan buku memang dimulai dari bangun. Cuma tradisi kita adalah orang-orang kaya punya mobil 3, 4, namun kepemilikan literasinya rendah ya. Tingkat kepemilikan buku itu sangat rendah. Ini suatu yang memprihatinkan. Padahal dalam konteks keagamaan, ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Betapapun membaca itu tidak harus membaca buku, ada membaca alam, membaca buku jiwa. Namun demikian kita dikenalkan zalikal kitabu. Ada persoalan buku dan referensi yang diberikan untuk umat. Telah aku tinggalkan 2 pusaka yang jika kita berpegang keduanya tidak apa Al-Quran dan Al-Hadis, visualnya terkadang dalam kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab Al-Hadis. Berarti buku itu sesuatu yang
sangat penting. Artinya harusnya menjadi kebutuhan gitu ya. Harusnya sudah menjadi kebutuhan dan sebenarnya beberapa seniman budaya sudah mentradisikan. Misalkan ketika ada mantenan ya, nyumbangnya buku, dan wakaf tidak harus secara tekstual harus saklek. Oh, wakaf itu harus tanah ya. Kemudian untuk masjid, wakaf buku atau perpustakaan seperti waskita. Karena kejayaan Islam pernah dimulai dari adanya Baitul Mal dan Baitul Hikmah yang hakikatnya adalah perpustakaan. Rumah-rumah pendidikan itulah ya. Kalau sekarang kota sekarang banyaknya TPM lah. Ya, tapi bersyukurlah sekarang kan banyak banget, hampir setiap desa itu punya TPM. Betul. Meskipun hanya tempat, tapi kan program belum jalan gitu. Iya. Ya, itu kendalanya itu apa itu, Pak? Kendalanya tadi gerakan-gerakan yang tidak langsung menimbulkan satu keuntungan konkret material. Memang di tengah era semacam ini kurang diminati. Sebenarnya saya tahu beberapa TPM telah ada di Gandasuli dengan tokoh WHY-nya, di Lumbung baca Republik Lungragi dan seterusnya. Saya kira tahu, cuma ini belum menjadi sesuatu yang massal, atau di Paguyangan dengan halaman artinya itu kan kesulitannya ketika sukarelawan kita mengajak pada kegiatan-kegiatan sosial. Pertanyaan pertama orang yang diajak, anak duitnya beli gitu kan. Betul. Ini yang agak merepotkan ya. Iya. Itu gimana? Ya, di tengah tatanan masyarakat yang materialisme, di mana sukses selalu diartikan sebagai sesuatu yang sinonim dengan kepemilikan materi, memang ini memang dilema. Di satu pihak gerakan-gerakan TPM atau gerakan literasi ini banyak aspek sosialnya ya, tidak berkonsekuensi langsung dengan income, maka yang perlu ditumbuhkan adalah pemahaman bahwa jihad itu salah satu diantaranya adalah berjuang di level literasi. 7 golongan yang tetap akan dialiri pahala betapapun orang itu telah berada di alam kubur adalah siapapun yang menularkan ilmu. Ini sesuatu yang kontak dengan persoalan literasi. Kemudian ada kalimat awarosa mushafan, orang yang mewariskan Al-Quran, kitab, mungkin berupa hadis atau breakdown daripada turunan daripada pemikiran-pemikiran keagamaan, buku-buku yang sangat mempengaruhi mindset umat. Menginspirasi lah. Menginspirasi kalau. Tapi kemudian persoalannya lagi ketika TPM jalan, anggaran juga banyak lah. Ya. Kita digelontorkan banyak, ada 1% dari ADD segala macam dan aspirasi. Persoalan kemudian timbul lagi, Pak. Ketika ada duit pun nggak bergerak juga gitu. Itu di mana lagi persoalannya? Ada duit tidak bergerak juga gitu. Ya itu tadi. Tadi pulang pada profesionalisme. Ya, saya tadi katakan partisipasi hanya mungkin jika basisnya spiritual gitu loh. Ya, kalau hanya nilai materialnya, wah itu saya tidak layak ini bekerja di TPM dengan, sedangkan idiom-idiom di luar, listrik bayar, telepon bayar, pulsa bayar, ledeng bayar, ke dokter juga bayar, maka orang langsung berbicara hal yang bersifat kuantitatif. Ini sesuatu yang logis, cuma di tengah kita ingin memberdayakan, maka perlu ditumbuhkan kesadaran bersama. Berjuang dalam konteks saat ini, kalau dulu menghadapi penjajah, maka hari ini adalah menghadapi rendahnya tingkat literasi. Sehingga seorang yang berjuang pada level itu termasuk berjihad. Artinya kalau literasi kita kan seperti Pak Atmo bilang, kita masih pada level budaya lisan ya. Lisan pun mungkin belum bermutu juga ketika ndopokan itu. Lebih banyak omong kosongnya, ngedebrus lah kalau ngedebrus. Nah itu apalagi mau melompat ke budaya tulis itu kan agak sesuatu yang berat juga. Apalagi sekarang digital itu, loncatan-loncat dari budaya lisan tadi, tulis, nonton, melihat, kemudian sekarang ke digital itu kita berarti ketinggalan banget. Terpontal-pontal lah jarene wong Brebes itu mau. Ya, maka tadi baru saja kami dengan Mbak Zara Setira menghadirkan cerpenis Yanusa Nugraha di Sekolah Laut. Kemarin juga di Kemah Budaya di Tegal sana. Beliau mengatakan literasi yang ideal tetap dimulai dari ibu.
ketika ibu mengenalkan idiom-idiom digital, mainkan WA. Sebutlah contoh, ada buku yang Senandung Wanita Milenium, Senawami. Kebetulan saya pembedahnya. Itu adalah gerakan ibu-ibu yang menginventarisir celetukan-celetukan pemikiran yang ada di WA, dihimpun. Ternyata di situ ada persoalan kuliner, ada problem solving tentang kenakalan remaja, tentang keluhan-keluhan lain birokrasi rumah tangga, yang ketika diinventarisir bisa lahir sesuatu yang tematik. Ternyata tradisi ber-WA ini juga bisa mengantarkan kepada satu tingkat toleransi yang bagus. Kebetulan Jumat malam yang lalu saya diminta membedah 7 karya perempuan yang tergabung dalam Imam Robani Society dengan bukunya Senandung Wanita Milenium. Artinya ada grup-grup Facebook, grup di medsos itu mendorong orang nulis juga. Betul, Airo Society ya, yang di Tegal itu misalkan diketuai oleh Dewi Umar Hisam, putra Kiai Hisam Adnan. Ya, itu antara lain mencoba menghimpun pemikiran-pemikiran ibu-ibu yang justru basisnya ketika ada di WA. Sekian bulan dihimpun, kemudian didaur ulang, narasinya diperbaiki sehingga menjadi tulisan yang mengalir. Ini salah satu alternatif. Sebagaimana saya lihat pada tahun 83 saya melihat kekuatan buku pergolakan pemikiran Islam Ahmad Wahib dimulai ternyata catatan harian, Mas. Jadi hari ini dia mengeluhkan apa, politik, ekonomi, sosial, hanya celutukan-celutukan itu dalam bukan. Nah, inilah menjadi pemantik renungan berikutnya sehingga orang bisa mengembangkan lebih luas tentang budaya tulis. Nah, saya kira itu soal kegelisahan. Nah, kalau kegelisahan massal repot juga. Kegelisahan massal saya kira ada skalanya ya. Mungkin di level kantor perpustakaan daerah ya, atau dinas pendidikan bisa bersinergi dengan para penulis-penulis daerah. Ini yang menarik. Yang saya usulkan, yang saya ingin idealkan, perpustakaan daerah adalah satu perpustakaan yang menulis para alumni dari daerah setempat. Ketika dia berskripsi, bertesis, berdisertasi, apalagi sudah diterbitkan dalam buku yang lebih luas, idealnya satu itu tersimpan di negara asal dalam petik perpustakaan daerah. Ini oleh karena itu saya menaruh apresiasi terhadap perpustakaan di rumah literasi waskita yang selalu membeli walaupun 2 eksemplar. Setiap ada penulis daerah, pembina kita, pemilik kita Pak Toto Sarto selalu ngontak, Pak Atmo, tolong ambilkan minimal 2 sebagai bentuk apresiasi lah. Bentuk apresiasi. Kalau melihat kenyataan di Brebes sendiri, wilayah Brebes tingkat literasinya juga sangat rendah, Pak. Apalagi public space-nya sedikit ya, artinya orang mau mendapatkan akses, mendapatkan buku, beli buku harus keluar kota, segala macam kan. Apalagi tingkat kemiskinan ekstrim, jangankan buat beli buku, buat makannya susah. Memang kebutuhan perut dulu sampai baca ini levelnya sudah aktualisasi. Saya melihat tradisi tadarus ini jangan dianggap enteng. Ini cikal bakalnya tradisi literasi. Di mana orang membaca bersinergi dengan persoalan ibadah, tadarus. Nah, tadarus memiliki makna, jarang tadarus itu sendirian. Tadarus itu punya makna kolektivitas. Nyong halaman semen-semen ada Baksul Masail diluruskan dengan kitab. Ini sudah modal tersendiri. Ya, sudah ikrona membaca itu ada perintah Allah, kemudian sudah ada tradisi tadarus. Tinggal kualitasnya, intensitasnya ini perlu dimaksimalkan. Nah, mungkin pengajiannya ada hal yang tematik. Misalkan ada persoalan yang sangat aktual
sehingga ada praksi misi psikologi, ada artinya orang bukan sekedar baca teks Yeah. yang disairkan kan, artinya Yeah. konteksnya dan interteksnya itu yang harus Yeah. diaplikasikan. Ya, karena membaca dalam konteks ini bukan hanya ayat kitabiah, kauliyah, Qur'aniyah saja, tapi ada ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat alam. Loh, mengapa titi mangsanya itu begini? Nah, ini dikaji itu sesuatu yang sangat menarik, apalagi dengan kajian yang holistik. Kita punya alumni ahli psikologi, ahli lingkungan hidup, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan persoalan-persoalan lain. Ini lebih mengundang perhatian karena bukan hanya dikaji secara tunggal ya, tapi ada satu kajian yang holistik dari berbagai aspek. Karena ilmu atau masalah itu saya diingatkan oleh Mark Twain itu the sick blind man. 6 orang buta melihat gajah. Oh, gajah itu seperti kipas. Nggak salah dia karena megangnya kupingnya. Oh, gajah itu seperti tembok. Itu betul juga karena dia memegang badannya. Oh, salah semua tuh. Yang benar itu seperti bambu nih, demi Allah ini saya. Ya betul, karena dia memegangnya adalah kakinya. Semuanya salah nih. Oh, kayak ular karena memegang buntutnya. Dengan hal itu kita tiba pada kesadaran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kita diberi ilmu oleh Allah hanya sedikit. Nah, karena itu kita menghormati kajian atau pemikiran ilmuwan dari lintas disiplin. Ini pentingnya literasi di situ. Artinya ada kedewasaan lah ya. Yeah. Semakin banyak literasi kan semakin dewasa. Yeah. Kalau orang yang sedikit literasi kan gampang marah gitu. Yeah. Ya istilah kayak kacamata kuda. Kacamata ya. kuda. Apalagi kalau orang berbes apa? Menteng-menteng. Ya. Pokoknya yang paling benar. Ya. Jadi gimana nih statement closingnya untuk orang berbes ya biar rajin membaca, tingkat literasi meningkat. Tadarusnya bukan sekedar membaca teks-teks gitu. Iya. Itu tadi pertama saya akan memberikan satu closing statement. Merubah nasib satu kaum idealnya dengan cara merubah cara berpikir, mindset. Merubah cara berpikir diperlukan referensi literasi. Nah, karena itu kami pernah mengusulkan agar literasi waskita ini ada aneka buku, teknik menanam bawang, lombok, mangrove, peternak itik dan seterusnya. Itu tadi untuk merubah mindset agar melahirkan satu kualitas. Sebetulnya ada satu literatur yang cukup bagus, The Passing Traditional Society oleh Daniel Lerner, memudarnya masyarakat tradisional, bahwa perubahan suatu kaum dimulai oleh tingkat literasi yang dalam bahasa ilmuwan alfabetisasi, kesadaran keaksaraan, menumbuhkan konsientisasi, empati dan depaurisasi, pengentasan kemiskinan. Inilah etos dalam surat Al-Ma'un sesungguhnya. Ilmu kang tinemuning laku. Pemahaman kita terhadap satu masalah, kita kontekstualisasikan apakah kita literasi itu bisa memberikan pemecahan masalah kepada lingkungannya. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Tantangan para guru, seniman, budayawan, ulama untuk senantiasa kreatif menciptakan ide-ide baru, tema-tema aktual sehingga tidak membosankan. Sebagaimana dicontohkan oleh Ki Entus dengan wayang santrinya. Selalu beliau melakukan riset dulu ketika akan pentas sehingga ketika apa yang dicuatkan narasinya adalah problem kekinian. Ini selalu mengikuti lah ya. Mengikuti itu aktual. Ini pesan yang sangat keren ya. Bahasanya meskipun bahasa dewa ini harus dibahas. Buat teman-teman TPM Bang Lola saya kira cukup menarik juga apa yang disampaikan Pak Atmo nih. Demikian obrolan sore ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi pada teman-teman. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.